Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Amanda Putri dengan NIM C1B02014-8. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi dan lingkungannya. Definisi akuntansi. Dari sudut pemakaian, suatu disiplin ilmu yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan suatu organisasi. Tujuannya membuat perencanaan yang efisien, pengawasan, dan pengembalian keputusan oleh manajemen. Pertanggungjawaban organisasi kepada para investor, kreditor, badan pemerintah, dan lain-lain. Berdasarkan fungsinya. Yang pertama, dari sudut pemakaian. Sudut disiapkan dan menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan suatu kegiatan. Yang kedua, dari sudut proses kegiatan. Proses pencatatan, penggolongan ringkasan, laporan, dan penganalisis data keuangan suatu organisasi. Berdasarkan fungsinya. Suatu kegiatan yang berfungsi menyediakan informasi kuantitatif yang bersifat keuangan. Manfaat informasi yang dihasilkan, yang pertama, membuat perencanaan, pengawasan, dan pengembalian keputusan oleh manajemen. Yang kedua, bertanggung jawab organisasi kepada investor, kreditor, badan pemerintah, dan sebagainya. Akuntansi sebagai sistem informasi. Yang pertama, manajer, penyusun perencanaan usaha, mengevaluasi kemajuan usaha, melakukan tindakan koreksi keputusannya, menentukan peralatan yang akan diambil, beberapa persediaan yang harus ada di gudang, dan beberapa kas yang harus dipinjam di bank. Investor, analisa keuangan perusahaan yang akan diinvestasi, monitoring laporan keuangan perusahaan. Yang selanjutnya, kreditur, menilai kemampuan calon pengambil kredit, monitoring apakah sesuai dengan tujuan atau tidak. Yang selanjutnya, instansi pemerintah, memperoleh informasi keuangan perusahaan sebagai dasar penetapan pajak. Yang selanjutnya, organisasi nirlaba, penganalisa keuangan terkait pembayaran tenaga kerja, listrik, sewa, dan lain-lain. Bidang akuntansi. Yang pertama, akuntansi keuangan. Bidang ini sangat berkaitan dengan akuntansi secara keseluruhan karena berhubungan dengan pelaporan keuangan pihak-pihak di luar perusahaan. Yang kedua, akuntansi pemeriksaan. Tujuan utama bidang ini adalah pemeriksa informasi akuntansi, misalnya memastikan ketaatan terhadap kebijakan, proses, atau peraturan-peraturan secara menilai efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan. Dalam kegiatan pemeriksaan akuntan, tunduk pada norma-norma pemeriksaan dan kode etika akuntan. Yang ketiga, akuntansi manajemen. Kegunaan dari akuntansi manajemen adalah mengendalikan kegiatan perusahaan, monitor arus kas, dan menilai alternatif dan pengambilan keputusan. Misalnya, dalam hal penetapan harga jual, metode produksi, investasi, dan pembelajaran. Yang terakhir, akuntansi biaya. Di bidang ini menekankan pada penerapan dan kontrol pada atas biaya, baik biaya yang telah maupun yang akan terjadi. Yang kelima, akuntansi perpajakan.
untuk tujuan pajak, konsep tentang transaksi dan kejadian keuangan, serta bagaimana mengukur dan melaporkan ditetapkan oleh undang-undang. Yang keenam, sistem informasi. Melalui sistem ini, diproses informasi yang diperlukan untuk menyusun laporan kepada pemegang saham, kreditur, badan-badan pemerintah, pemimpin perusahaan, pegawai, dan pihak-pihak lainnya. Yang ketujuh, peranggaran. Anggaran adalah saran untuk penyebaran tujuan perusahaan. Kegiatan bidang ini adalah penyusun rencana keuangan mengenai kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu di masa akan datang, serta menganalisa dan mengontrolnya. Yang ke-8, akuntansi pemerintah. Bidang ini mencatat transaksi pemerintah, menyediakan laporan transaksi tentang aspek kepengurusan dari administrasi keuangan negara. Yang selanjutnya, prinsip-prinsip akuntansi. Yang pertama, konsep entitas atau kesatuan usaha adalah suatu organisasi atau pembagian dari organisasi yang berdiri sendiri, terpisah dari organisasi lain atau individu lain. Konsep ini penting agar kondisi keuangan antar bagian tidak tercampur. Yang kedua, prinsip objektivitas. Laporan akuntansi harus didasarkan pada data yang dapat dipercaya atau data yang dapat diverifikasikan atau diperiksa kebenarannya. Yang selanjutnya, prinsip cost atau biaya. Harta atau jasa yang dibeli atau diperoleh harus dicatat atas dasar biaya yang sesungguhnya. Transaksi keuangan. Harta perusahaan bisa berasal dari pinjaman atau kreditur yang disebut kewajiban. Harta sama dengan hutang ditambah modal. Yang selanjutnya, laporan keuangan dan persamaan akuntansi. Itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, laporan keuangan utama yang dihasilkan dari proses akuntansi, neraca, dan laporan laba rugi. Yang kedua, neraca adalah suatu daftar yang berisi aktiva atau harta kekayaan, kewajiban, dan modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang menggambarkan posisi keuangan suatu organisasi pada waktu tertentu. Yang selanjutnya, laporan rugi laba. Itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, menggambarkan hasil-hasil usaha yang dicapai dalam periode tertentu atau membandingkan pendapatan dan biaya untuk dapat mengetahui untung atau rugi. Yang kedua, pendapatan. Aliran penerimaan khas atau harta lain yang diterima dari konsumen sebagai hasil penjualan barang dan jasa. Yang ketiga, biaya, harga pokok barang yang dijual dan jasa-jasa yang dikonsumsi untuk menghasilkan pendapatan. Yang selanjutnya, laba atau rugi. Selisih lebih atau kurang di antara pendapatan dengan pengeluaran. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.